Aksi warga negara Indonesia di Jepang menyita perhatian publik lantaran dinilai tidak beretika dan mengganggu ketertiban umum. Dalam aksinya, para WNI yang menggunakan atribut perguruan silat persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT mengganggu warga di tempat publik. Mereka melakukan gerakan silat secara komunal di jalan umum, kereta api, bahkan membentangkan bendera PSHT besar dan atribut silatnya dari jembatan. Tak jarang kelompok ini juga kerap menggunakan fasilitas umum seperti taman untuk berlatih silat tanpa izin resmi. Sementara itu pada Januari 2025 terjadi pula kasus kriminal yang melibatkan 3 WNI di prefektur Ibaraki. Ketiganya terlibat dalam aksi perampokan rumah warga Jepang dan baru ditangkap pada akhir Juni 2025. Mereka merupakan overstayer atau orang asing yang tinggal melebihi masa izin visa yang diberikan. Jika Indonesia tidak memperbaiki diri, Jepang dapat menghentikan pekerja migran Indonesia, menolak mahasiswa asal Indonesia, bahkan menolak kunjungan wisatawan asal Indonesia di masa depan. Teguran ini dinilai sebagai peringatan serius terhadap kedisiplinan warga negara Indonesia dengan sikap tidak menjaga etika dan aturan selama tinggal di Jepang. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Profesor Sutinah selaku sosiolog dari Universitas Airlangga. Kita langsung sapa. Selamat siang Prof. Sutinah. Assalamualaikum. Apa kabar di sana, Prof? Selamat siang, Waalaikumsalam, Mas Andrew Pakpahan. Alhamdulillah kami sehat semuanya dan cuaca juga cerah gitu. Cuaca cerah di Surabaya, cuaca cerah. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas aksi WNI kita, warga kita yang tidak beretika di negara orang, yaitu di Jepang. Kalau Prof. Sutinah sendiri tadi melihat di tayangan, banyak warga kita yang melakukan aksi silat di tempat umum, fasilitas publik. Tanggapannya gimana, Prof? Pertama, kita bisa dari sisi banyak aspek ya. Kalau kita melihat tentang aksi itu di arena publik, saya kira itu juga tidak tepat gitu ya, karena di semua negara sebenarnya sih tempat-tempat publik seperti di jalan atau seperti di mana itu kan memang tidak boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan aksi-aksi yang kalau di Indonesia misalnya itu kan sudah harus ada izin gitu lah. Mungkin mereka tidak ada izin karena itu kemudian Jepang juga di negara Jepang itu juga kan dia mempunyai aturan dan saya sendiri lihat bahwa norma kaidah nilai-nilai yang berlaku di Jepang itu jauh lebih kental gitu ya. Karena itu ya kalau itu dianggap tidak beretika atau itu memang tidak beretika, yaitu sebagian merupakan aksi tentang penyimpangan perilaku menyimpang sosial yang itu seperti itu, Mas Andrew. Oke, kalau kita membahas tentang perilaku penyimpangan di lingkungan sosial, ini apakah dilakukan karena penyebabnya pola asuh orang tua atau mereka berasal dari tempat yang sama, kemudian paguyuban atau organisasi yang sama, PSHT kalau tidak salah ya, sehingga mereka merasa seperti satu frekuensi dan ingin menyerukan atau melakukan kegiatan yang sama karena merasakan dari kampung yang sama dan berada di organisasi yang sama sehingga terciptalah aksi-aksi yang mungkin tidak beretika seperti ini. Baik. Kalau dari keluarga kita tidak bisa melihat ya apakah memang mereka dari keluarga-keluarga yang tidak mensosialisasi tentang norma atau nilai yang berlaku atau kaidah yang berlaku sosial ya. Tapi kalau karena ini semakin mereka sudah dewasa ya, pasti sudah dewasa, mungkin lebih banyak pengaruhnya adalah pengaruh dari lingkungan dan itu dari pertemanan mereka gitu ya. Ini yang saya lihat. Kemudian apakah dia itu berasal dari satu kelompok yang sama ya, tadi disebutkan organisasi tertentu ya, bisa jadi karena itu sebagai sebuah aksi kolektif yang dilakukan secara bersama untuk menunjukkan bahwa ini ada eksistensi dia gitu. Karena kalau itu dilakukan perorangan kan tidak mungkin, karena itu aksi-aksi seperti itu ya pasti dilakukan secara kolektif. Itu menunjukkan bahwa inilah saya punya ya semacam identitas begitu gitu. Oke, jadi kemungkinan besar ini karena faktor lingkungan ya, atau ajakan mungkin dari teman-teman yang ada di dalam paguyuban atau komunitas tersebut ya, Prof? Saya nggak menyebut paguyuban ya, itu sebagai suatu semakin Kelompok.
ya kelompok atau kumpulan aja ya sebagai kelompok sosial gitu ya itu. Dan itu memang apa namanya sebenarnya mereka juga mestinya diajarkan juga nilai-nilai yang apa namanya nilai-nilai atau norma-norma sosial yang sesuai ya. Kan memang aksi-aksi seperti itu sebenarnya tidak sepantasnya dilakukan untuk menunjukkan apa ya atas sebagai unjuk gigi atau apalah gitu. Tapi kalau memang aksi semacam itu kalau kita bisa lihat positifnya kalau kita ingin mengatakan bahwa ini adalah kegiatan yang positif mengajarkan pada mereka, tapi mungkin tempatnya yang tidak sesuai gitu ya gitu. Oke, jadi kalau mau eksis, pengen terkenal atau ingin memperkenalkan budaya karena yang ditunjukkan adalah silat ya. Ini salah satu Iya, olahraga bela diri dari Indonesia. Kita iya. harus tahu juga aturan, harus tahu tempat dan waktunya ya, Prof. Betul, betul ya. Jadi kan pasti lembaga atau kumpulan atau organisasi itu sendiri kan pasti juga punya kaidah, punya nilai-nilai dan norma sosial yang mesti diikuti kan. Seperti misalnya kalau itu silat kan tidak boleh untuk melakukan tindak kekerasan seperti itu ya. Saya kira mereka juga paham. Cuma apakah itu terkontrol ketika dia berada di luar, artinya tidak dalam pantauan dari organisasi itu, apakah dia bisa melakukan, bisa mengendalikan diri ataukah tidak? Saya kira itu. Oke. Saya juga sempat melakukan riset. Jadi orang-orang yang melakukan aksi ini adalah mereka sebagian besar pekerja kasar di Jepang. Artinya Ya. mereka bukan orang-orang kantoran atau orang-orang yang bekerja formal begitu ya. Apakah dengan latar belakang pekerjaannya yang mungkin pekerja kasar dan mungkin juga mereka ini berasal dari daerah Indonesia yang bukan perkotaan besar sehingga mereka juga ingin menjadi viral, menjadi seperti orang-orang yang ada di media sosial sehingga terjadilah juga aksi yang tidak beretika seperti ini karena mereka tidak memikirkan side effect-nya, Prof. Betul. Kalau itu dari pekerja kasar gitu ya, artinya dari pekerja-pekerja ini, dari buruh atau pekerja kasar, ya bisa jadi karena itu sebagai satu pelampiasan atas tekanan sosial ya, tekanan sosial dan juga tekanan ekonomi. Pasti mereka pekerja sosial itu pekerjaan yang dia lakukan dengan jadwal yang cukup lama misalnya, ya, artinya jam kerjanya cukup lama dan ya pasti ada tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi itu menjadikan mereka melampiaskan melampiaskan ya, kelelahannya atau burnoutnya itu adalah dengan cara seperti itu bisa jadi ya itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah bahwa apakah mereka itu karena berasal dari daerah-daerah yang tidak perkotaan. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan seperti ya bahwa mereka yang berasal dari perdesaan bukan dari perkotaan itu juga banyak juga yang mereka tetap berlaku sopan, berlaku santun ini persoalan apa ya organisasi itu kan memang apa ya kalau di Indonesia ya kita dikenal sebagai organisasi yang memang sering melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi mungkin dia akan menunjukkan kekuatan dia di negara lain atau di masyarakat lain gitu. Oke. Mereka intinya kembali lagi ingin eksis ya, ingin show off begitu. Tetapi Betul kembali betul. lagi, bagaimana agar mereka ini juga tahu etika, tahu tempat dan waktu juga ketika ingin mau show off. Nah, Ya, betul. artinya apakah juga di setiap lembaga perekrutan dan juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang akan mengirimkan ke Jepang harus juga, Prof, diberikan ilmu-ilmu adab dan etika sehingga ketika sudah di Jepang, ya mereka juga tahu aturan, Prof. Tapi Ya, ditahan, Prof, kita akan bahas usai jeda ya. baik baik baik. Pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Profesor Sutina selaku sosiolog dari Airlangga. Prof. Sutina, sebelum melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, saya juga ingin mengetahui sebetulnya apa penyebab WNI kita yang melakukan aksi tidak beretika. Selain dari ada kelompok PSHT atau kelompok persilatan, ada juga WNI kita yang di sana melakukan perampokan kriminal, aksi kriminal di sana, Prof. Karena mereka di sana visanya sudah habis, mungkin tidak punya uang, sehingga bagaimana caranya bertahan hidup, mereka melakukan perampokan. Nah, ini
Gimana Prof melihatnya? Apakah orang kita, WNI di sana itu sudah sangat nyaman sekali di Jepang sehingga tidak mau pulang dan tidak bisa memperpanjang visa, akhirnya ya melakukan aksi kriminal seperti itu. Kalau dari Prof sendiri melihat seperti apa, Prof? Baik, kalau tadi saya sampaikan ya bahwa mereka itu adalah para pekerja, tadi disampaikan Mas Pan sebagai para pekerja yang apa namanya pekerja kasar ya. Hmm. Kita tahu bahwa pekerja kasar kan memang meskipun di Jepang saya kira kalaupun upahnya tinggi mereka juga biaya hidupnya sangat tinggi kan itu juga tekanan sosial belum ada lagi tekanan sosial mereka bukan hanya mereka itu tidak hidup sendiri di Jepang tapi mereka kan juga mungkin ada menghidupi keluarganya yang ada di Indonesia kan itu biaya sosial itu sangat-sangat besar sangat tinggi ya sangat tinggi kalau itu di Indonesia karena itu kemudian ketika mereka sampai kehabisan visa misalnya mungkin agak kesulitan juga ya untuk mengurus karena mengurus visa mungkin juga perlu dana kan itu ya nah kalau sebagai mekanisme survivalnya ya mereka kemudian melakukan aksi kriminalitas dengan melakukan perampokan atau pencurian dan sebagainya. Itu kan yang tidak semestinya ya, tidak semestinya terjadi apalagi itu di negara lain yang mungkin mereka juga tidak terlalu paham ya tentang aturan-aturan hukum yang ada. Nah, karena itu memang semestinya kalau mereka mau berangkat kalau itu formal ya dalam arti formal ke luar negeri atau bekerja di luar negeri atau apapun itu kan mesti tetap harus ada satu apa ya semacam sosialisasi gitu ya sosialisasi tentang ya norma baik norma hukum maupun norma sosial itu yang harus disampaikan kepada para pekerja itu sehingga ketika ada norma hukum juga ya ketika mereka itu kehabisan visa misalnya atau sebelum habis visanya mereka juga harus sudah mengurusnya kembali seperti itu mestinya juga disampaikan. Nah, kalau sudah sampai di sana mau mengurus kan juga repot karena dananya juga cukup besar gitu, Mas. Jadi ini soal kembali lagi pada tekanan ekonomi dan tekanan sosial pada mereka sehingga ya itu tadi saya sebut sebagai mekanisme survival meskipun mekanisme survival yang sifatnya sangat negatif gitu ya. Yang Hmm. melanggar maksudnya, melanggar bertentangan dengan hukum. Jadi tekanan ekonomi dan tekanan sosial yang membuat mereka menjadi seperti itu ya, agresif dengan survival mode-nya. Betul, betul. Hmm. Iya O- begitu ya. Oke. Ya, Apakah artinya dari penyelenggara tenaga kerja atau lembaga tenaga kerja Indonesia yang ingin mengirim ke Jepang, kemudian juga lembaga pendidikan yang ingin mengirimkan warga negara Indonesia ke Jepang juga harusnya memberikan ilmu-ilmu tentang adab dan beretika ketika di negara orang, sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi dan citra Indonesia jadi tercoreng nih, Prof. betul. Ini sangat mencoreng citra Indonesia, sangat-sangat mencoreng ya. Dan saya kira itu kalau misalnya sampai terjadi blacklist, misalnya nanti akan luar biasa itu dampaknya ya. Ya, bagi lembaga yang menyediakan tenaga kerja ya misalnya ke luar negeri itu ya pasti harus memang melakukan pelatihan. Pelatihan bukan hanya pada adab etika, bukan hanya hal-hal yang sifatnya hak dan kewajiban mereka dalam bekerja, tetapi juga soal etika, soal adab, soal norma-norma yang berlaku, baik norma sosial maupun norma hukum yang ada di sana. Saya kira itu sangat penting. Jangan sampai kemudian mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan itu pasti akan berdampak pada negara atau negara kita ya negara Indonesia yang mereka itu berasal gitu. Oke. Terakhir, Prof. Indonesia dikenal dengan warganya yang ramah, sopan, tertib, dan juga sangat hangat ya. Banyak warga negara luar, WNA, atau turis-turis asing yang datang ke Indonesia karena rindu dengan kedatangannya pertama kali disambut hangat dengan warga negara kita, Indonesia. Banyak sekali warga negara kita yang sangat dikenal keramah tamahannya. Pesan Profesor agar warga kita terus menjaga etika, menjaga keramah tamahan, dan juga tahu adab ya ketika kita sedang dimanapun kita berada, Profesor, agar sekali lagi nama Indonesia tidak tercoreng, Prof. Ya, baik. Eh, jadi kita kan harus menyadari bahwa kita itu tidak tinggal di negara kita sendiri. Apa di negara kita sendiri sebenarnya juga tidak boleh ya melanggar seperti itu. Ya, kita harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada.
Makanya kalau kita datang ke negara lain atau ke kota lain misalnya, itu kan bukan mereka yang beradaptasi dengan kita, bukan mereka yang harus menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan di mana kita akan tinggal di situ. Sehingga semua hal ya, baik itu tadi yang sebut soal etika, soal norma, kita harus menyesuaikan juga. Ini yang saya katakan bahwa ya dimanapun kaki kita berpijak ya, di situ kita juga harus eh, ada adab itu harus kita junjung. Jadi jangan hanya kalau misalnya di Indonesia berlaku seperti ini, di negara lain tidak, misalnya kita harus mengikuti di negara di mana kita berada, harus menyesuaikan, harus beradaptasi. Jangan kita kemudian membawa-bawa misalnya ya, oh ini di Indonesia begini, kok di sana tidak boleh. Kita tetap harus menyesuaikan karena selama dia akan tinggal di negara itu, ya kita harus menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di sana. Ini memang sangat mencoreng nama. Ini yang dikhawatirkan itu kalau misalnya ada blacklist dan sebagainya itu kan, sementara di Indonesia juga cari pekerjaan susah ya, itu kan nanti repot juga kalau tidak bisa ke luar negeri misalnya atau ke Jepang misalnya kalau mereka melakukan blacklist itu. Juga untuk pendidikan kan Jepang juga memberikan beasiswa juga ya Mas Andrew. Oke, jadi kita harus tahu norma dan adab ketika kita sedang di luar negara Indonesia. Kita yang harus mengikuti aturannya, jangan kita seenaknya saja sehingga kita mencemari nama Indonesia kita tercinta. Terima kasih Prof. Sutina telah berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas Prof. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat siang. Pemirsa Vegetarian Chef Indonesia kembali digelar DAI TV. Seperti apa proses audisinya? Usai jeda informasinya, tetap di Halo Indonesia.